Bila mana Allah menghendaki hambanya baik, maka Allah memperlihatkan kekurangannya atau kesalahannya yang berada pada dirinya hamba. Begitu juga sebaliknya kalau dilihat dari mafhum mukhalafahnya. Sebagaimana hadis dalam Ihya'u Ulumiddin pada juz 4 halaman 320, yaitu idza aradallahu bi 'abdin khairan basyarahu bi 'uyubi nafsihi. Idza arada nalikane ngarepake sapa Allahu Allah bi 'abdin kelawan kawula khairan ing apik atau bagus, basyara mongko ningalake sapa Allahu ing abdan bi'uyubi nafsihi kelawan pira-pira kekurangane awake abdin. Jadi bila mana Allah menghendaki hamba yang baik, maka Allah memperlihatkan dan menyadarkan hamba itu kalau memang salah mengakui kesalahannya. Kalau diingatkan pada yang lain sadar bahwa dia merasa salah. Tapi di zaman sekarang timbul pertanyaan, sudah salah misalkan, diingatkan tidak mau, bahkan tidak mengakui kesalahannya. Berarti dilihat dari mafhum mukhalafahnya atau penjelasan yang kebalikan itu, kalau memang ada orang yang salah tidak mengakui kesalahannya atau diingatkan tidak mau pada orang lain, berarti dia merupakan tanda-tandanya tidak mendapatkan taufik atau hidayahnya Allah. Nah, kan gitu saudaraku semua di mana berada. Oleh karena itu, di zaman akhir ini banyak persoalan-persoalan yang mana persoalan itu bila mana menyangkut atau mengalami pada diri orang, pasti bila mana dikatakan atau diingatkan kadang-kadang tidak mau. Ini di zaman akhir. Oleh sebab itu kita harus sadar, kalau ada orang yang demikian bagaimana? Ya, kita jangan bosan-bosan mengingatkan. Barangkali dengan mengingatkan kita pada mereka-mereka yang begitu bisa menyadarkan dan barangkali menjadi jalan taufik hidayahnya atau petunjuknya Allah. Jadi datangnya hidayah atau petunjuk itu berbagai macam cara. Kalau memang tidak bisa, memangnya itu adalah hak prerogatif Allah. Kita semuanya hanya ikhtiar, sekedar mengingatkan atau dakwah, mengajak, menghimbau berbagai cara. Jadi dakwah itu tidak hanya memegang mic, istilahnya orang Jawa itu berok-berok atau gembor-gembor lewat mic saja. Tidak, di mana saja bisa berdakwah. Misalkan ada orang ke pasar yang biasanya berbelanja di pasar, ada orang praktek langsung masalah timbangan atau takaran tidak sesuai agama.
mau mengingatkan dan mau menjelaskan, itu termasuk bagian dakwah. Tapi ingat saudara, kita mengingatkan harus bijak, harus arif. Kalau kita mengingatkan tidak bijak atau arif, orang yang bersangkutan bisa marah, bisa menjadi musuh nanti. Ini banyak sekali. Jadi kalau mengingatkan, melihat keadaan yang pas, yang tidak menyinggung perasaan. Karena kalau diingatkan secara langsung jelas itu tersinggung. Coba, di situ kan ada zaman akhir, beli 1 kilo ternyata tidak ada 1 kilo. Beli barang baik ternyata dilihat setelah itu kadang barangnya ada yang tidak baik. Inilah kecurangan di antara hamba, ada yang demikian. Ini tugas kita semua untuk mengingatkan, tidak hanya pasrah kepada beberapa orang saja, semua. Mari kita berdakwah berbagai cara lewat demikian. Kalau pekerjaan, di suatu pekerjaan waktunya menjalankan ibadah, ada orang yang lupa barangkali, diingatkan. Kalau belum benar dalam tata cara beribadah, diberitahu, itu merupakan bagian dari dakwah juga. Itu semuanya tadi suatu contoh, masih banyak lagi bentuk-bentuk yang demikian. Kalau memang mereka laksanakan dan kita ikhlas dalam menyampaikan semata-mata mencari ridho Allah, itu merupakan suatu bentuk amal jariyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat. Amin ya rabbal alamin.